Oke, selamat siang. Saudara, kita ketemu lagi dalam acara buka-bukaan terhadap adanya perlawanan terdakwa kepada hakim dan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis pegiat hukum Pojok Kebenaran, dan juga Kepala Kantor Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya menyampaikan edukasi dan menyampaikan informasi yang tidak difilter. Saudara, saya adalah orang yang berstatus terdakwa. Tentu saja banyak orang ketika mendengar kata-kata terdakwa sepertinya serem, ya. Jangan serem, saudara-saudaraku, ya. Saya menyampaikan edukasi ini untuk masyarakat supaya mengerti batasan hak dan kewajibannya. Negara kita adalah negara hukum. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sesungguhnya aparatur negara itu bekerja untuk rakyat. Apa yang dilakukan? Melayani, ya. Anda yang sekarang ini tidak tahu keberadaan dan posisi Anda ada di mana, melalui video ini saya ingin membuka dan ingin menceritakan kepada Anda. Saya juga ingin mengedukasi kepada saudara semua, apa sih itu yang dibilang negara hukum? Apa sih yang dibilang kedaulatan ada di tangan rakyat? Jadi bukan cuma sekedar slogan. Harap diketahui. Saya memberikan edukasi ini, jujur saja Anda tidak akan pernah dapatkan di bangku kuliah. Mau profesor siapapun, mau doktor siapapun, mohon maaf Pak. Karena para profesor dan doktor itu hanya belajar dari buku. Sedangkan saya belajar dari pengalaman. Mana lebih kuat dan lebih tinggi? Mana lebih abdol? Ya, apakah berdasarkan cerita dari buku atau berdasarkan pengalaman? Nah, saya bicara pengalaman. Saya 2 kali jadi terdakwa dan 1 kali menjadi pelapor. Sebagai korban, saya melihat ketidakadilan. Ya, saya menyaksikan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Oleh karena itu, dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya menyampaikan, mohon maaf kepada para profesor, para guru besar, para doktor. Saya jujur aja, dari segi keilmuan, secara secara akademik, saya angkat tangan. Tapi kalau berbicara tentang pengalaman, Anda cuma bisa bicara, Anda belum pernah merasakan. Saya merasakan. Dari perkara perdata, saya juga ada 3 perkara perdata. Ya, saya ini korban Pak, tapi saya digugat. Andai kan? Karena saya adalah restorator. Restoratif justice. Saya konsisten dengan restoratif justice. Kebetulan saya adalah pelopor, ya, lahirnya restoratif justice. Restoratif justice itu tidak mengandalkan sedikit-sedikit main di pengadilan. Saya bermain dengan cara perundingan. Karena orang yang menjolimi saya tidak mau berunding, saya biarkan. Ternyata dia seleranya tinggi juga dan dia bernafsu juga, akhirnya dia menggugat. Ya, gugatannya tidak tanggung-tanggung Pak. Ya, pertama, aset saya mau dilelang. Saudara sekalian, saya ingin memberitahu kepada Anda yang sedang dalam posisi khawatir karena Anda punya pinjaman hutang di bank, ya, yang mau dilelang. Lelang itu bisa dibatalkan. Ya, caranya ada sama saya. Silakan. Anda belum jadi pengacara yang hebat, belum bisa jadi dokter yang hebat atau ahli hukum yang hebat, kalau belum pernah mengikuti video-video saya. Ingat, video saya mau dokter siapapun, mau profesor siapapun, mohon maaf Pak. Ya, saya nggak terlalu yakin Anda punya dokter. Ya, karena apa? Ketika Anda menjadi saksi ahli, hanya sebagian kecil yang menjadi ahli di pengadilan yang berkata jujur. Sebagian besar menjadi ahli bayaran. Ya,
tidak sesuai dengan prinsip keilmuan. Saya pertama akan cerita kepada Anda tentang perkara perdata. Banyak orang yang punya utang di bank. Misalnya dia punya aset ada nilainya 1 miliar. Hutangnya 100 juta. Dilelang. Apa yang terjadi, Pak? Ya, paling tidak dilelang 150 juta. Dia cuma kembali atau mendapatkan pengembalian sekitar 50 juta. Itu tidak berkeadilan. Karenanya Anda harus lawan. Bagaimana cara melawannya? Pertama, saudara-saudaraku, bagi Anda yang sedang menjadi tereksekusi, ya, Anda harus begitu ada pemberitahuan lelang, Anda langsung daftarkan gugatan ke pengadilan. Jadi dengan adanya gugatan di pengadilan, Anda tinggal bawa ke balai lelang, itu tidak bisa dilanjutkan lelang. Karena harus menunggu putusan pengadilan. Oke? Itu caranya. Kedua, bawa orang pada waktu dilelang, karena lelang itu harus terbuka untuk umum. Ya, begitu ada balai lelang, begitu ada pelaksanaan lelang, Anda bawa orang, suruh berteriak, itu barang saya bermasalah. Jadi kalau sudah ada protes keributan, lelang tidak bisa dilanjut. Itu syarat. Kemudian kedua, saudara-saudara yang punya aset, pertama-tama Anda jangan pernah tinggalkan aset Anda, kuasai. Ya, ini adalah nasihat, cara atau siasat untuk mempertahankan aset Anda. Jangan Anda istilahnya pasang badan, jangan. Tapi kuasai dulu. Kuasai, kemudian Anda lakukan gugatan. Ya, sebelum dilelang tapi. Jadi jangan sudah terlelang baru gugatan. Kalau sudah terlelang, ya itu kalau sudah terlelang Pak, maaf Pak. Itu sudah. Jadi silakan Anda menggugat, gugatan tetap berjalan, tapi proses lelang tetap juga berjalan. Nah, gitu. Jadi tidak menghalangi proses eksekusi meskipun Anda sedang melakukan gugatan. Nah, kalau mau menghambat itu caranya adalah sebelum terjadi eksekusi, sebelum terjadi pelelangan. Proses pelelangan itu ada namanya, ada pemberitahuan, pengumuman di koran, ya 2 kali berturut-turut. Ada juga pemberitahuan. Nah, kadang-kadang bagi bank-bank yang nakal, mereka kirimnya salah atau kirimnya nggak nyampe ke tempatnya orang. Ingat, orang yang itu formilnya, orang yang prinsipal harus menerima surat itu. Ya, kalau Anda tidak menerima surat itu, berarti di situ adalah cacat formil. Disitulah celah Anda untuk melakukan gugatan. Kemudian saya ingin memberitahu juga kepada Anda, saya nggak perlu menyebut namanya, ada ini mafia. Dia ngambil uang di bank, beberapa bank kredit. Ini tapi jangan ditiru ini. Saya hanya ingin membagi ilmu. Saking hebatnya itu. Ya. Seorang mafia ini sudah kredit mobil, kredit rumah, kredit kredit uang. Setelah dia sudah ambil semuanya, jumlahnya besar, lalu apa yang terjadi? Dia lakukan gugatan. Bank tidak melakukan uang prestasi, tapi digugat sama dia. Itulah nakalnya. Nah, bagaimana dengan Anda yang sudah patuh? Bisa saja melakukan gugatan itu. Ya, jadi yang tadi itu jangan dipakai. Saya hanya ingin memberikan Anda kerjaan mafia, mengajari Anda. Nah, saudara sekalian, saya punya pengalaman. Ya, saya punya pinjaman 1, tapi 2 gugatan. 1 gugatan eksekusi, yang 1 gugatan uang prestasi. Ya, ini terjadi, kalau terjadi putusan maka akan timbul putusan yang tidak sama, pasti. Ya, jadi ada namanya ya pokoknya putusannya jadi tidak sama. Apa ini? Dissenting opinion. Ya, yang terbukti, yang 1 gugatannya eksekusi, dibolehkan eksekusi, tapi hanya sifatnya namanya deklaratoir. Jadi dalam putusan itu ada 2. Ya, tolong diketahui oleh teman-teman para pemula, ada istilah deklaratoir. Jadi putusan itu ada 2. Ada yang bersifat kondemnatoir atau deklaratoir. Deklaratoir itu bukan eksekutorial. Ya. Jadi deklarator itu hanya memberitahukan bahwa ini. Tidak ada
Jadi putusan yang tidak bisa dieksekusi. Tapi kalau namanya kondemnatoir, ada perintah, ada ira-iranya, kemudian perintahnya jelas, harus dieksekusi, harus dibebaskan gitu, ya.